Apakah perzinahan yang dilakukan setelah perceraian, apakah dosa sang ayah tetap menjadi hutang bagi keturunannya? Bisa, Bu. Kalau tidak bertaubat dan sang anak tidak dijaga oleh ibunya dengan sebaik-baik penjagaan. Intinya tobat dan intinya doa. Karena apa? Karena namanya hubungan bapak dengan anak merupakan hubungan yang tidak akan pernah terputus dengan apapun. Hubungan dengan pasangan akan menjadi mantan. Hubungan dengan anak tidak akan pernah menjadi mantan. Maka kita sebagai ibunya gimana melihat mantan suami kita berzina di mana-mana? Maka ibu berdoa, maka ibu menangis di hadapan Allah dan ibu sampaikan kepada Allah, ya Allah cukuplah dosanya sang bapak kembali kepada dirinya. Dan jangan engkau timpakan dosa itu kepada anak keturunanku ketika engkau adalah Zat yang maha penjaga. Ya, ini yang kita harus mengerti. Apa sih batasan tauhid ketika ada seorang muslim yang terjebak melakukan ritual budaya yang terdapat di dalam ritual keagamaan di dalamnya yang dilakukan? Apakah tauhid cukup di hati? Tauhid itu bukan hanya di hati tapi dengan aplikasi, dengan tindakan nyata. Saya tidak tahu ini maksudnya karena beliau menyampaikan pertanyaan yang secara global. Tapi kalau nanti misalkan beliau memberikan contoh baru bisa kita berikan jawaban yang jelas. Mohon doa atau ibadah yang benar untuk istiqomah untuk anak yang menghadapi ujian universitas. Bagaimana caranya agar dia mendahulukan agama dibandingkan nilai akademik dan bagaimana saya mendampinginya sebagai ibunya agar maksimal untuk mendidik dan mengarahkannya. Ibu, berikan waktu yang terbaik untuk anak. Banyaklah bicara dengan anak. Karena sesungguhnya komunikasi itu terkadang lebih efektif dibandingkan mengajaknya sekedar kajian. Banyak orang tua yang sudah baik sekali mengajak anaknya kajian. Tapi terkadang maaf, materi ustadz yang ibu favoritkan terkadang bukan menjadi ustadz favoritnya anak kita. Karena terkadang narasi dan diksinya berbeda dengan anak-anak kita. Ini demi Allah ya Bu. Tidak setiap orang itu bisa bicara dengan lintas generasi. Saya tidak bisa berbicara dengan anak TK. Saya disuruh Ustadz sampaikan tausiah untuk anak TK, bingung saya menyampaikannya. Karena ternyata tidak setiap orang diberikan kemampuan untuk itu. Maka pastikan ibu, bukan hanya ibu mengajak dia ngaji, tapi ibu harus tanya dia mana ustadz yang dia senangi dan temani dia supaya dia bisa menimba ilmu sebagai pembentukan karakter dan kehidupannya. Saya pernah pada waktu umroh Bu, saya pernah ada satu keluarga itu meminta supaya saya ngomong dengan anak perempuannya yang baru kelas 3 SMP. Lalu akhirnya saya ke kamarnya, ada orang tuanya, saya ngomong hampir 1 jam dengan anaknya. Loh orang tuanya nangis. Orang tuanya nangis Bu. Anaknya nggak nangis. Dan setelah itu kita pergi, kemudian malamnya habis isya ketemu lagi orang tuanya, saya tanya, gimana nak? Gimana Pak tadi? Anaknya paham atau nggak paham? Saya tanya anaknya, kamu tadi paham nggak sih diomongin Ustadz? Nggak paham. Kata dia, saya nggak paham. Saya qadarullah saat itu umrahnya dengan salah satu artis namanya Mas Mario Irwansyah. Tahu Mario Irwansyah? Sebagian mungkin tahu. Lalu saya memberikan tugas sama beliau. Mas Mario, antum coba ngobrol dengan dia dong. Kalau pas makan, pas meja makan nanti ngobrol sama dia. Saya minta izin sama bapaknya supaya ngobrol di situ. Akhirnya selang 1 hari setelahnya, Mas Mario makan bersama keluarga itu di satu meja makan. Saat itu kita di Swiss Hotel Makom. Makan, malah justru kena. Disitulah kita paham bahwasanya ternyata kadang-kadang ustadz yang kita favoritkan belum tentu difavoritkan sama anak. Menyamakan frekuensi itu tidak bijak. Makanya kita harus dengerin. Kalau kita mendapatkan anak kita sudah mau ngaji, jangan dihakimi dulu ustadznya. Selami dulu aja, diajak aja, ayo mau saya, ayo ikutin. Walaupun menurut ibu ini ustadznya begini-begini, nanti dulu. Segala sesuatu itu berproses, temani aja dulu. Supaya dia dengarkan, walaupun ibu nanti ngomong, ini tidak berilmu nak, tidak ada perkataan Allah dan Rasul di tempat ini, jangan gitu Bu. Karena sesungguhnya seni memahami perasaan hati itu membutuhkan effort tingkat tinggi dan kita harus saling mengalah. Makanya itulah perkara yang terkadang bisa kita lakukan. Sembari ibu mencarikan komunitas, kewajiban kita sebagai seorang ibu kepada anak itu kewajiban yang tidak akan pernah putus. Kalau sama anak perempuan sampai dia nikah. Kalau ibu punya anak laki-laki sampai anak laki-laki ibu meninggal. Atau ibu yang meninggal. Tapi kalau dia perempuan sampai dia menikah. Tapi kalau dia anak laki-laki sampai kapanpun itu menjadi kewajiban ibu untuk tetap mengingatkan. Makanya nanti kalau kita mendapati anak kita menikah, ngomong baik-baik, bisikan ke telinga calon mantunya ibu.
maaf ya nak, saya ibunya mas, ibunya abang yang kamu nikahi. Nanti kalau ibu masih ngingetin, kamu jangan sakit hati ya nak. Saya tetap hormati boundaries kamu. Tapi tetap izinkan ibu untuk ngingetin kadang-kadang sesuatu yang perlu diingatkan. Itulah hubungan bonding ukhrawi antara ibu dengan anak. Maaf ibu, saya kalau boleh ceritakan, ini anggap aja tidak penting, tidak apa-apa. Tapi saya cerita aja. Saya tuh punya seorang ibu, bu, setiap hari nelpon saya sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu nelpon saya. Kalau saya mendapati beliau nggak nelpon saya, fix itu pulsanya habis. Padahal saya sudah nikah. Dan saya pada saat itu tinggal di Pamulang di Villa Dago. Saya itu ngajar kajian subuh hampir tiap hari. Yang tidak ngajar hanya hari Senin. Karena saya mengajar Riyadhus Shalihin setiap pagi sebagai bagian dari hak bertetangga. Mereka pengen dapat ilmunya. Setiap hari saya ngajar kajian subuh. Nah ibu itu selalu nelpon jam 4. Saya tuh pernah bilang sama ibu, bu, ngapunten, maaf ya bu, saya senang aja ditelepon, tapi saya takut ibu tuh repot. Saya insya Allah sudah bangun bu, karena tiap hari ada kajian subuh, insya Allah sudah bangun dari sebelum subuh. Ada jawaban ibu saya yang gak akan pernah saya lupa sampai hari ini. Nang itu panggilan beliau ke saya. Kamu bangun tidak bangun, kamu sholat tidak sholat, itu kewajiban kamu sama Allah. Tapi kewajiban ibu mengingatkan, panggilan surga sebentar lagi datang. Dan ibu saya hari Ahad subuh masih nelpon saya. Masih nelpon saya setelah saya pindah ke Bekasi. Masih nelpon saya. Lalu tanya, hari ini berapa kajian? Ada 4 bu kajiannya. Sore harinya kena serangan jantung, tengah malam beliau meninggal dunia. Subuhnya masih nelpon saya. Ibu saya bukan orang yang paling soleh. Mungkin ibu lebih solehah daripada ibu saya. Tapi yang saya ingat dari beliau itu apa? Saya mendapatkan kajian kitab itu dilaksanakan sama beliau. Punya anak laki-laki itu seumur hidup. Seumur hidup. Makanya salah satu yang beliau sampaikan kepada dulu istri saya itu apa? Dulu mengatakan, nanti kalau saya nelpon suamimu, jangan marah ya nak. Coba ngingetin aja tentang hal-hal yang harus dia kerjakan. Dan itulah kewajiban ibu. Ibu pernah berdetak jantungnya sama anak ibu selama mungkin hampir 5 bulan bu. Semenjak dia usia 4 bulan ditiupkan ruh. Dia berdetak jantungnya bareng sama ibu. Nafasnya sama dengan nafasnya ibu. Makannya sama dengan makannya ibu. Dan bonding itu tidak boleh hanya terhenti pada bonding duniawi. Tapi harus berlanjut kepada bonding ukhrawi. Mengingatkan dia setiap waktunya. Wallahu a'lam bishawab.